kami selaku pengurus Musyawarah Karomah menyampaikan, pertama, mohon maaf sebesar-besarnya atas tiada ataupun tidak berlangsungan untuk kegiatan nuzul Quran. Tahun-tahun sebelumnya kita melaksanakan kegiatan nuzul Quran, tapi tahun ini lewat. Dan tentunya ini kami mohon maaf sebesar-besarnya karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahhabil mannan al-mun'im 'alaina bi ni'matil Islam wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin manba'il 'ilm wa risalati wa ala alihi mutahhirin wa sahabatihi wa rizina al-ahkam syariatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla 'ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim. Yang kami hormati Ketua Musyawarah Al-Karomah beserta imam dan jajaran pengurusnya. Yang kami hormati dan kami muliakan para alim ulama, para sepuh, para tokoh, para guru, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, serta jamaah Musyawarah Al-Karomah yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada karakteristik Abdan Syakura. Abdan Syakura ini memang bukan sembarang gelar, tapi setidaknya karakter yang melekat di dalam diri Abdan Syakura itu lisan mereka senantiasa dibasahi dengan kalimat tahmid, yaitu kalimat alhamdulillah. Semangat ya. Bukuan udah dari rumah dah. Aduh kan. Oh iya, buka bersama sekarang ya. Tak payah lagi akan bukuan. Bagi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Jadi nikmat mana lagi yang mau didustakan? Datang tinggal mengikuti majelis ta'lim, kemudian berbuka bersama, insyaallah keberkahan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat mengirimkan salam atas junjungan alam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Allahumma salli wa sallim alaihi. Ini kadang kita dengar nama Nabi Muhammad nih sudah diteriakkan pun pas tarawih itu Pak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ya, ada Pak, tapi tak di Al-Karomah, di masjid jauh sana. Nah, jadi sementara kalau kita ketahui, kita buka dalam kitab Fawaidul Mukhtar bahwa para ulama sepakat alima salat ala Muhammad, bersolawatlah kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqabuluha, karena solawat yang kamu ucapkan, solawat yang kamu aturkan, faqabuluha pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bi ghairi taraddud, dan tidak akan pernah tertolak. Wa amaluna, sedangkan amalan kita baina qabul wa raddiha, sedangkan amalan kita ini bisa jadi diterima, bisa jadi ditolak, atau ditolak semua. Enggak lah Pak ya, jangan lah ya. Insyaallah amalan kita ada yang diterima. Tapi kalau amalan sholawat ini spesial, satu-satunya amalan yang pasti diterima dan satu-satunya amalan yang tak pernah ditolak. Walaupun ibu-ibu misalnya sengaja baca sholawat di rumah untuk godain bapak,
riya atau berharap perhatian dari Bapak, itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat. Apalagi yang istilahnya yang dicari perhatian tadi terhadap suami merupakan bagian ibadah, berlipat-lipat pahalanya. Nah, jadi sholawat ini walaupun dibaca dalam keadaan riya, maka pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah musalla al-karamah yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seiring perjalanan waktu, hari ini kita tepatnya puasa kapan ya? 21. 21 apa 22? Dua di sini. 21 ya. Malam nanti tarawih yang kedua-dua. Nah, jadi memang ada perbedaan sedikit waktu start ya kemarin antara Muhammadiyah dan pemerintah. Tapi insya Allah semuanya hasil ijtihad. Jadi puasa tanpa terasa, perasaan barulah kemarin tarawih pertama. Tahu-tahu malam ini sudah masuk tarawih kedua. Dua maksudnya, ke-22. Jadi luar biasa perjalanan waktu. Jadi ini tanda-tanda juga sebenarnya, tanda-tanda mendekati akhir zaman. Syahar kayyauman, 1 bulan seperti 1 hari, atau kal usbu'an seperti 1 minggu. Wal usbu'an kayyauman, sedangkan 1 minggu seperti 1 hari. Wal yauman kasa'ah, 1 hari seperti 1 jam. Jadi perjalanan waktu ini benar-benar tak terasa. Jadi lantas apa yang harus dipersiapkan? Seperti halnya hari ini agendanya santunan anak yatim ya. Santunan anak yatim ini ada panti asuhannya atau memang dari mushola al-karamah? Lingkungan aja. Oh, lingkungannya, program RT setempat ya, perumahan, tapi atas nama mushola. Ya, atas nama mushola. Alhamdulillah. Nah, hal-hal yang seperti ini yang sebenarnya sangat memberikan dampak yang dahsyat baik dalam kehidupan di akhirat apalagi dalam kehidupan dunia. Karena banyak amalan hablum minallah itu hancur gara-gara amalan yang terkait dengan hablum minannas. Jadi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ma'un, "Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din?" Tahukah kamu, kata Allah, orang yang mendustakan agama. Sebenarnya Allah bukan bertanya, tapi pertanyaan untuk memberitahu dan memberikan peringatan. Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Mereka itulah orang-orang yang menghadik anak yatim. Jadi kriteria karakteristik yang pertama orang pendusta agama, yang pertama fadzalika alladhi yad'ul yatim. Mereka ini orang-orang yang menghadik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Menghadik anak yatim tadi sebenarnya bukan berarti memukul, menganiaya, menzalimi, tapi juga termasuk dalam menelantarkan. Menelantarkan anak yatim. Kita hidup bertetanggaan dengan anak yatim, tapi kita tahu tetangga sebelah tadi tidak ada makanan, bahkan dia kelaparan, bahkan tak ada berbukaan, apalagi untuk sahur. Sementara kita diam, pura-pura tidak tahu. Maka inilah yang dimaksud menghadik anak yatim dan wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan mereka juga enggan memberikan makanan terhadap fakir miskin. Nah, ini kriteria yang sangat melekat di dalam pendusta agama.
InsyaAllah mudah-mudahan dengan adanya rutinitas ibadah santunan anak yatim ini maka akan meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya ibadah yang bersifat hablum minallah tetapi juga bersifat hablum minannas. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailun lil musallin. Kalaulah dia orangnya rajin sholat, rajin ke masjid, rajin umroh, tiap bulan berangkat umroh, tapi tetangga sebelah kelaparan terus, maka umrohnya umroh mabrur, mardud, bukan mabrur, tapi mardud. Sementara harapan kita Allahumma ja'al umratahum umratal mabrurah. Ya Allah, jadikanlah umrah mereka umrah yang mabrur. Tetapi tetangga sebelahnya kelaparan, tidak ada yang memperhatikan, sementara dia tahu kondisi tetangganya seperti itu, maka umrohnya mardud. Ini istilahnya cari pahala jauh-jauh yang sunnah, menelantarkan sesuatu yang wajib. Banyak salah perhitungan, sibuk bersedekah di sana sini sampai ke DIJ ngantar bukuan, utang tak dibayar-bayar. Kira-kira prioritas bayar utang atau sedekah? Utang. Karena sedekah hukumnya sunnah, hutang hukumnya wajib, maka jatuh dia, kalah dengan derajat status. Banyak ibadah yang terbalik. Sama kayak sholat malam nih, qiyamul lail, sholat isya nanti. Selesai isya, banyak yang duduk santai, merokok di luar, ustaz ceramah di dalam. Pahala majelis taklimnya disepelekan, padahal pahala majelis taklim ini seperti pahala haji dan umroh. Keluar dari sini nggak dapat titel pahala haji dan umroh, pahala majelis taklim. Sibuk sholat tarawih, tapi sholat ba'da isya tak pernah dilakukan. Selesai isya keluar merokok. Sallu salat tarawih raka'ataini min qiyam syahri Ramadan rahimakumullah, baru masuk ba'da isya lewat. Sementara derajat sholat sunat rawatib itu jauh di atas sholat tarawih. Nah, ini istilahnya kita kadang mengamalkan sesuatu ini tidak melihat apa namanya prioritas. Nah, sibuk sedekah utang tak bayar, semangat tarawih ba'da isya tak pernah dikerjakan. Nah, sayang sebenarnya. Atau sibuk ba'da atau sibuk tarawih tapi majelis taklim untung tak pernah dihadiri. Asal ustaz ceramah nongkrong di luar ngopi sambil merokok. Imam dah takbir, ada baca surat kedua baru masuk. Nah, ini istilahnya amalan yang terpelesetkan. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat isya dan tarawih. Sholat isya dan tarawih refleks ada. Belum buka lah sholat isya. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah musalla al-karamah yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin masih fokus tadi, Pak. Fokus pas dengar sholat isya dan tarawih, bapak ini langsung main isya dan tarawih aja. Padahal memang terbiasa itu. Ada maklum bawaan puasa detik-detik mau berbuka, masih lama lagi 30 menit. Kira-kira sampai jam berapa nih Pak waktunya? Jam 6.15. 6.15 ya. Soalnya ada santunan nanti kan. Nah, jadi 6.15. Kurang lebih 15 menit lagi. Jadi seperti halnya di dalam bulan suci Ramadan, amalan-amalan banyak amalan sunnah, tapi ketika di Ramadan ini maka pahalanya seperti amalan wajib. Amalan ibadah wajib pahalanya berlipat-lipat. Bahkan setiap amalan, seluruh amalan kita,
Cuma kita ini kadang fokus kita ini ibadah ini hanya seputar sholat, seputar zakat, seputar infak, seputar sedekah. Tapi amalan-amalan rutinitas sehari-hari seringkali tak kita anggap ibadah. Makanya tidak bernilai ibadah. Bahkan kita datang ke rumah Allah, niatnya ibadah, tapi baru masuk kita sudah lupa kepada Allah. Di mana lupanya? Masuk masjid, masuk musola seorang boleh. Buka pintu kaki kiri pula duluan. Seharusnya ketika kita ingat kepada Allah, begitu masuk masjid buka pintu, Allahumma ufirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, ampunilah dosaku dan bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Begitu masuk dalam masjid ini tenang, pintu rahmat Allah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung pasang niat, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid al-karamah atau fi hadzal musalla al-karamah lillahi ta'ala. Boleh Pak Ustaz i'tikaf di musalla. Kalau musallanya macam al-karamah ini boleh, karena dikumandangkan azan 5 waktu, diselenggarakan sholat 5 waktu, maka dia disebut masjid. Kalau yang ada Jumatannya disebut masjid jami, karena ada Jumatnya. Kalau masjid yang tak ada Jumatnya di Indonesia ini disebut musola, langgar, surau, apa lagi? Itu aja lah. Langgar, surau, musola. Selagi dia diselenggarakan sholat 5 waktu, dikumandangkan azan, maka boleh i'tikaf di dalamnya. Boleh sholat tahiyatul masjid, maka dia bagian daripada masjid. Kemudian setelah menghardi anak yatim, itu karakteristik pertama pendusta agama. Anak yatim kelaparan, anak yatim kesusahan dibiarkan, tak dipedulikan, bahkan pura-pura peka, pura-pura buta, supaya tidak membantu. Nah, jadi ini yang sangat bahaya. Salah satu karakter, bahkan urutan pertama, karakteristik pendusta agama yang pertama menghardi anak yatim. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak mau memberikan makanan kepada fakir miskin, tak mau berbagi. Nah, kalaulah dia ini seorang ahli ibadah, rajin sholat, rajin ke masjid, tapi tak pernah peduli dengan fakir miskin, tak pernah peduli kepada anak yatim, fawailun lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Berarti sholatnya, kenapa sholat dia celaka? Kenapa dia tidak peduli kepada anak yatim, kepada dia tidak peduli kepada fakir miskin? Ternyata sholat yang dia kerjakan tadi sholatnya orang-orang yang celaka. Fawailun lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat, alladzina hum fi sholatihim sahun. Ternyata sholatnya tadi hanya sebatas rutinitas. Sholatnya tadi hanya terbatas kebiasaan tanpa mendasar. Artinya sekedar tak enak nanti begini, tak enak nanti begitu, begini, begono dan lain sebagainya. Kemudian alladzina hum yura'un, mereka juga sholatnya bukan murni karena Allah, tapi karena riya. Kalau udah riya ini ibarat api yang membakar kayu, itu habis, amalan itu bisa habis, amalan kita bisa habis. Jadi
di dalam bulan suci Ramadan, maka pada prinsipnya bagaimana setiap hembusan nafas, setiap detak jantung kita ini bernilai ibadah. Makanya ada pepatah mengatakan tidurnya orang yang alim lebih baik daripada ibadahnya orang yang awam. Kenapa demikian? Karena orang yang alim tidur itu bernilai ibadah. Kenapa bisa bernilai ibadah? Sebelum tidur, ya Allah, sengaja aku tidur untuk memenuhi hak tubuhku supaya nanti kuat dalam beribadah kepadamu. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tidur. Jangan tidur. Nah, ini contoh. Jangan tidur. Tidur. Maka seandainya nih Pak, setelah baca doa tadi tidur tak bangun-bangun, maka dia mendapatkan husnul khatimah. Macam mana orang yang beribadah tapi tidak menggunakan ilmu karena keawamannya, karena ketidakmautahuannya, seperti dalam hal tohar, bersuci, berwudu, itu banyak disepelekan. Wudu ini asal aja, dan disuruh sampai siku masih juga masih di sini. Perintahnya jelas, kadang tak bertanya juga, tak mau belajar. Nah ini kan dampaknya kemana ketika toharonya tak sah, wudunya tidak sah, maka otomatis sholatnya tidak sah. Nah jadi di dalam bulan suci Ramadan ini kesempatan kita bagaimana benar-benar meraih ketakwaan yang insya Allah di akhir nanti kita benar-benar la'allakum tattaqun, benar-benar menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah memang di dalam santunan yatim ini hendaknya di antara kita semua terlibat. Sedikit banyak tetap kita harus berperan serta. Minimal insya Allah kalau kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Amin Pak. Amin. Apa kata Rasulullah SAW? Ada wakafilul yatim bil jannah hakada. Aku, kata Rasulullah, dengan orang yang menyantuni anak yatim bil jannah hakada. Rasulullah sambil mengacungkan jari as-sababa wal wusta, jari telunjuk dan jari tengah. Jadi menunjuk dua jari, menunjukkan kedekatan Rasulullah dengan orang yang menyantuni anak yatim. Sangat dekat. Timbul pertanyaan, macam mana kita bisa melihat Rasulullah? Kalau dikumpulkan umat dari zaman Nabi Adam sampai akhir nanti berapa miliar manusia masuk surga bersama Rasulullah. Ya setidaknya bagaimana kelas kita dalam menyantuni anak yatim itu seperti apa? Ya kalau kelas kita santunannya 5.000, ya paling tak nengok Rasulullah tuh bayangannya aja. Ana wa kafirul yatim bil jannah hakada. Tapi tergantung. Ibarat kita kalau nonton bola, Pak, pertandingan bola itu kan ada macam-macam tiketnya kan Pak. Kalau VIP duduk di depan kan, nampaklah pemain semuanya. Kalau tiket yang paling murah mungkin yang harga 5.000 ya paling belakang. Bolanya pun nampak macam titik. Nah begitu pun kelak di surga bersama Rasulullah SAW, tergantung bagaimana apa peran serta kita dan keikhlasan, kemurnian. Yang paling penting kemurnian kita benar-benar dalam menyantuni dan berbagi terhadap fakir miskin, kaum du'afa, benar-benar lillahi ta'ala. Karena setiap segala sesuatu yang kita infakkan, setiap segala sesuatu yang kita sedekahkan, pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anfaqtum min shay'in
wa huwa yukhlifu. Tak ada sesuatu apapun yang kita infakkan kecuali Allah pasti menggantinya. Bapak berinfak 10.000, pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tak pernah mengganti dengan nominal yang sama. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanajil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai tumbuh 100. Jadi secara tidak langsung ganjarannya 700 kali lipat. Itu di luar Ramadan. Kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin, di dalam setiap tangkai mi'atu habbah ada 100 biji. Itu di luar Ramadan. Jadi sedekah 10.000 di luar Ramadan diganti oleh Allah 10.000 kali 700 berapa? 7 juta, 7 juta. Sedekah 10.000 di luar Ramadan diganti Allah 7 juta. Di luar Ramadan. Di dalam Ramadan Rasulullah SAW menyampaikan, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah bi asri amsalihah. Setiap amalan anak Adam yudha'aful hasanah dilipat gandakan bi asri amsalihah sampai 10 kali lipat. Hatta ila sab'i mi'adifin, sampai 700 kali lipat. Kalau di luar Ramadan 700, masuk Ramadan dikali 700 kali. 10.000 tadi ganjaran pahala di luar Ramadan 7 juta. 7 juta dikali 700.000 di dalam Ramadan. 7 kali 7 20 49. 49. Berarti 49 juta apa 490 juta jadi? 490 pahalanya tadi, Pak. Itu kan kalau nak hitung-hitungan kalkulasi manusia. Tapi wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah itu Maha melipatkan ganjaran, Maha membalas setiap kebaikan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah mau melipat sampai bermiliar-miliar, itu hak Allah. Kita tidak tahu. Ini hanya kalkulasi manusia. Jadi jangan sampai kita sia-siakan. Setiap yang kita infakkan pasti dibalas oleh Allah, dan balasan Allah sampai berlipat ganda. Pada intinya, bagaimana membiasakan kita ini supaya terhindar daripada perusak kehidupan. Wa amal muhlikat, kata Rasulullah, ada 3 hal yang dapat merusak. Pertama, yang merusak itu fasuhtun muta'. Fasuhtun muta' ini pelit yang berlebihan. Pelit berlebihan itu pelit berlipat. Kalau orang pelit itu tak mau mentraktir kawan, Pak, itu pelit. Tak pernah ngajak ngopi, itu pelit. Tak pernah memberi kawan, itu pelit. Tapi kalau fasuhtun muta', ini pelitnya di atas pelit. Dia pengen ngopi, duit ada di dompet. Kalau dapat beli kopi, jangan juga di dompet. Cari kawan yang kira-kira bisa mengeluarkan duit. Ini fasuhtun muta'. Pelitnya tuh di atas pelit. Pelit bahkan terhadap diri sendiri pun pelit. Nah, kalau di kelas-kelas kan, kelas-kelas apa? Koren, kelas-kelas koren. Banyak duitnya tuh. Tapi kalau untuk kepentingan dia, jangan duit dia dipakai. Kalau bisa duit orang lain yang dipakai.
ini sport nih, makanya ujung-ujungnya hartonya terbenam. Tertimbun sampai ke sekarang dapat harta di dalam tanah disebut harta karun atau harta korun. Pertama yang merusak itu fasuktul mutlaq. Kedua, wahawa muttaba. Wahawa muttaba ini yang selalu mengikuti nafsu. Nafsu ini nak diikuti terus. Asal ada keinginan langsung diikuti. Masalah butuh tak butuh terserah. Lah ada iPhone 17 masih nak iPhone 19, padahal barangnya belum sampai di Indonesia. Lahan berangkat ke Amerika dari iPhone 19. Itu contoh. Mengikuti hawa nafsu dikejar, mengejar-ngejar hawa nafsu. Karena hakikatnya la ammaratun innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu ini cenderung mengarah kepada keburukan. Makanya kategori wahawa muttaba yang mengikuti hawa nafsu ini dapat merusak keimanan dan juga merusak kehidupan. Fasuktul mutlaq yang pertama tadi pelit berlebihan, yang kedua wahawa muttaba, yang ketiga wal i'jabul mar'i binafsi, merasa bangga dengan diri sendiri. Nah ini merusak juga. Ini yang dapat merusak amalan kita tanpa kita sadar. Kalau ndak aku sampai tepuk dada. Tak jalan tuh pembangunan musala al-karamah. Ini contoh. Kalau tak awak gerakkan, tak berjalan aktivitas, tapi bangganya tadi dengan i'jabul mar'i. Tapi kalau bangga untuk memotivasi adik-adik atau pemuda-pemuda yang lain, tak salah. Itu namanya sifatnya pembelajaran, memberikan keteladanan. Tapi kalau bangga di sini maksudnya wal i'jabul mar'i bi nafsihi, terlampau bangga diri sendiri sehingga mengecilkan yang lain. Seperti bangganya iblis sampai mengecilkan Nabi Adam alaihissalam. Karena dia merasa ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Sehingga dia tidak melihat siapa yang memerintahkan sujud, tetapi dia melihat kepada siapa aku diperintahkan, bukan melihat siapa yang memerintahkan. Nah jadi kalau dia langsung melihat siapa yang memerintahkan, maka insya Allah dia akan dengan lapang dada menjalankan perintah Allah tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah musalla al-karamah yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam program kegiatan santunan anak yatim ini hendaknya dapat memotivasi kita, karena sesungguhnya dalam setiap infak, dalam setiap sedekah, terlebih lagi terhadap priority di sisi Allah, terhadap prioritas yakni fuqara, yatim, masakin, ini termasuk yang memang di dalam Islam diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bagi mereka yang menghardik, mereka yang tidak peduli, ini termasuk ke dalam golongan pendusta agama. Mereka mengaku beriman kepada Allah, mereka mengaku beriman kepada Rasulullah, mereka mengaku beragama Islam, tetapi mereka tidak peduli kepada anak yatim, tidak peduli kepada fakir miskin, maka termasuklah ke dalam golongan pendusta agama. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini insya Allah akan senantiasa meningkatkan silaturahim kita yang pertama, kepedulian kita yang kedua, yang ketiga yang jelas insya Allah meningkatnya keimanan beserta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini yang kurang lebih 8 hari lagi, 8 atau 9 hari lagi, jadi mudah-mudahan dapat kita manfaatkan dengan sebaik mungkin hingga pada akhir Ramadan ini dapat benar-benar menjadikan kita hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Sebelum penutup ada sebuah kisah bahwa di yaumil kiamat, di hari kiamat ada seorang yang dicambuk oleh malaikat Zabaniyah dengan begitu dahsyat, disiksa, dicambuk oleh malaikat Zabaniyah. Pada saat itu Rasulullah SAW lewat di dekat orang yang dicambuk tadi. Orang tersebut langsung menarik jubah Rasulullah, ditariknya jubah Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, syafi'ani, ya Rasulullah, syafi'ani. Wahai Rasulullah, berikanlah syafaatmu kepadaku ya Rasulullah. Sesungguhnya aku ini telah dicambuk oleh malaikat Zabaniyah ini dengan begitu dahsyatnya, dengan begitu sadisnya ya Rasulullah. Melihat keadaan orang tersebut, Rasulullah langsung mengangkat tangan hendak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Rasulullah SAW berdoa, malaikat yang mencambuk tadi berkata, Ya Muhammad, inna khasmuhu Ramadan. Sesungguhnya musuh orang ini adalah bulan suci Ramadan. Di situ Ramadan dimuliakan Allah, bahwa mereka menciderai Ramadan dengan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar perkataan malaikat tersebut, Rasulullah langsung menurunkan tangannya dan bersabda, Inni bari'um mimman khasmu Ramadan. Sesungguhnya aku tidak dapat memberikan syafaat bagi mereka yang menjadi musuh bulan suci Ramadan. Jadi yang selama ini mungkin kita ada musuhan dengan Ramadan atau berani bermaksiat, hendaknya segera tubu ilallahi taubatan nasuha. Karena insyaallah Ramadan masih ada 8 hari lagi, 9 hari lagi. Yang penting endingnya Pak. Jangan pertama kita aktif, akhirnya hancur. Atau di pertama kita hancur, akhirnya aktif, bagus, taubatan nasuha. Lebih baik. Tapi yang lebih bagus lagi dari pertama aktif, bagus sampai endingnya, sampai akhirnya. Inilah yang insyaallah benar-benar mencapai predikat la'allakum tattaqun, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah kami mohon ampun. Billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa? Yang wakilnya berapa? Yang wakilnya. Iya. Ngomong. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan جناتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولجميع